Emosi adalah bagian dari hidup manusia. Kita merasa marah, takut, cemas, kecewa, semua itu wajar. Tapi ketika emosi mengendalikan kita, saat itulah hidup terasa tak stabil. Satu kata orang bisa menghancurkan hari kita. Satu kesalahan kecil bisa memicu ledakan di dalam kepala. Dan seringkali kita menyesal setelah semuanya terlambat. Di era yang cepat dan penuh tekanan ini, kemampuan mengendalikan emosi bukan lagi pilihan, ia adalah kebutuhan. Dan disinilah filosofi stoikisme menawarkan jalan keluar. Sebuah pendekatan kuno, namun sangat relevan untuk kehidupan modern. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menekan emosi, tapi untuk memahaminya, memimpin diri sendiri, dan membangun ketenangan batin yang tidak mudah digoyahkan. Dalam video ini, kita akan membahas 3 prinsip inti dari ajaran stoikisme yang bisa membantu kita mengendalikan emosi. Tidak dengan menolak perasaan, tapi dengan mengarahkan cara berpikir. Kalau kamu merasa video seperti ini bisa menemanimu dalam perjalanan batinmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan saat konten-konten reflektif berikutnya hadir. Sekarang, mari kita mulai. Poin pertama, memisahkan antara fakta dan persepsi. Salah satu prinsip utama dalam stoikisme adalah belajar membedakan antara apa yang terjadi dan bagaimana kita menafsirkannya. Epictetus berkata, bukan hal-hal yang terjadi yang mengganggu kita, tapi cara kita menilai hal-hal itu. Contohnya sederhana, seseorang menyalip kita di jalan. Faktanya, dia menyalip. Tapi emosi muncul ketika kita menafsirkannya sebagai bentuk tidak hormat, merasa dihina, atau direndahkan. Dan dari sanalah kemarahan meledak. Stoikisme mengajak kita untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Untuk bertanya, apakah ini fakta? Atau hanya persepsi yang dipengaruhi ego dan asumsi? Dengan memisahkan keduanya, kita menciptakan ruang antara stimulus dan respons. Dan dalam ruang itulah, emosi bisa ditata, bukan ditekan, tapi diarahkan secara sadar. Mengendalikan emosi bukan berarti menjadi dingin, tapi menjadi bijak dalam menafsirkan dunia. Karena seringkali bukan dunia yang menyakiti kita, tapi pikiran kita sendiri yang belum kita kendalikan. Poin 2, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Kemarahan, kekecewaan, frustasi seringkali muncul karena kita ingin mengendalikan sesuatu yang sebenarnya di luar kuasa kita. Sikap orang lain, hasil dari usaha, atau situasi yang tak sesuai harapan. Stoikisme mengajarkan untuk membedakan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Marcus Aurelius menulis, kita terganggu bukan karena kejadian, tapi karena kita lupa bahwa kejadian itu bukan di bawah kendali kita. Emosi jadi liar ketika kita terlalu terpaku pada hal yang tak bisa kita atur. Tapi saat kita mengalihkan fokus ke hal yang bisa dikendalikan, seperti respons kita, keputusan kita, dan sikap kita, emosi mulai tunduk pada kesadaran. Misalnya saat dikritik, kita bisa memilih untuk bereaksi dengan marah, atau untuk mendengarkan dengan kepala dingin dan mengambil pelajaran. Kritiknya di luar kendali, tapi sikap kita terhadap kritik sepenuhnya milik kita. Mengendalikan emosi bukan tentang mengubah dunia luar, tapi tentang melatih diri untuk bertindak bijak di tengah apapun yang terjadi. Poin 3, melatih kesadaran diri melalui refleksi harian. Mengendalikan emosi bukan soal teori semata. Ia adalah keterampilan yang dibangun melalui latihan setiap hari. Filsuf stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius punya satu kebiasaan penting, refleksi harian. Marcus Aurelius menulis jurnal setiap malam, mengulas apa yang ia rasakan, bagaimana ia bereaksi, dan apa yang bisa ia perbaiki. Ia tidak menunggu dunia berubah, ia mengamati dirinya, terus-menerus. Refleksi harian bukan hanya rutinitas, tapi cara untuk menyadari pola emosi. Kita belajar mengenali momen saat kita kehilangan kendali,
dan perlahan membangun kesadaran di momen berikutnya. Cukup dengan pertanyaan sederhana seperti, apa yang membuatku tersulut hari ini? Apakah reaksiku sepadan dengan situasi? Bagaimana aku bisa bersikap lebih tenang lain kali? Dengan melatih kesadaran diri seperti ini, emosi tak lagi mengendalikan kita dari balik layar. Kita mulai mengenali kehadirannya dan memilih untuk bertindak, bukan bereaksi. Stoikisme bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus berlatih, agar hari ini sedikit lebih tenang dari kemarin. Penutup. Emosi tidak harus menjadi musuh. Ia adalah sinyal, penanda bahwa ada sesuatu yang perlu kita sadari, pahami, dan latih. Dan stoikisme bukan tentang menekan emosi, melainkan tentang mengarahkan diri untuk tetap tenang di tengahnya. Dengan memisahkan fakta dari persepsi, fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan melatih kesadaran diri lewat refleksi harian, kita mulai membangun benteng batin, bukan untuk menghindari perasaan, tapi untuk menanggapi hidup dengan bijaksana. Dalam dunia yang sering mendorong kita untuk bereaksi cepat, jalan stoik menawarkan sesuatu yang lebih berharga. Jeda, ruang untuk memilih, kesadaran untuk tetap waras, meski dunia tak selalu ramah. Jika video ini memberimu sudut pandang baru, atau setidaknya mengajakmu untuk berhenti sejenak dan merenung, silakan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Di sini, kita belajar berjalan perlahan, tapi dengan arah yang jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap tenang, tetap sadar, tetap berjalan.